Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat sore. Kali ini kita kembali lagi di sharing tentang dasar dharma dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini saya nggak sendirian, ditemani sama dua kakak-kakak yang kece ini. Ada Kak Wahyu sama Kak Irfan. Bagaimana kalau yang pertama dulu kita perkenalan dulu, Kak? Silakan. Dari Kak Wahyu atau Kak Irfan dulu? Dari saya. Ya. Baik, sebelumnya mohon maaf karena di malam ini saya belum berkesempatan untuk berseragam pramuka. Tadi ada sesuatu di luar kegiatan ini yang harus saya datangi, tapi berhubung hati ini tunas kelapa, jadi langsung seret ditelepon langsung ke sini. Jadi nama saya Kak Wahyu Hari Purnomo. Kegiatan saya di Pramuka termasuk di anggota Dewan Kerja Cabang Kota Batu dan pembina di gugus depan tingkat Penggalang, seperti itu. Ya. Kalau saya, nama saya adalah Irfan Yudi Arianto. Ya. Saya di Pramuka sama-sama Kak Wai, masuk di organisasi Dewan Kerja Cabang. Untuk pembina, saya di MTS Hasim Asyari sama pembantu pembina di SDN Ngadik 1. Gitu. Terima kasih Kakak. Yang selanjutnya kita langsung saja ke pertanyaan ya Kak ya? Boleh. Jadi yang pertama ini ingin tahu nih sebenarnya apa sih kayak motivasinya ikut pramuka itu apa? Dari Kak Wahyu dulu. Dari saya mulai aktif pramuka itu dari kelas 4 SD. Pertama kali saya ikut kegiatan langsung lomba. Dulu masih ada lomba tingkat 2. Terus lomba tingkat 3 yang ada tragedi di Cepatalun itu. Nah, dari situ semangat untuk ikut pramuka itu semakin tinggi. Apalagi pada waktu itu kebetulan sekolah saya dulu di SD Sisir 1 itu juara 3. Jadi dari pertama kali lomba akhirnya mendapat reward. Nah, itu yang membuat saya bersemangat. Itu awalnya. Boleh. Ya, kalau saya ikut pramuka itu kelas 3. Pertama-tama itu saya itu langsung diajak berkemah di Gunung Banyak. Wah, ya, masih kelas 3 SD aja berkemah. Tapi di situ enaknya apa? Kita itu meskipun susah atau apa, kita bareng sama teman-teman atau yang lain. Jadi meskipun capek atau apa, kita enggak bosan terus. Lama-lamaan ketagihan jadinya, kecanduan. Nah, itu sampai sekarang akhirnya ikut pramuka. Jadi kayak ikut ingin pramuka terus gitu. Nah, iya betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih pendapatnya kakak-kakak ini kalau biasanya kan ada yang berpikir gini, dasar dharma ini mudah diucapkan tapi sulit diamalkan. Bagaimana kalau seperti itu? Kalian dari Kak Irfan dulu. Iya. Kalau saya kan dasar dharma ada 10. Ya. Mungkin kalau saya itu yang paling sulit itu adalah yang ke-10. Iya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Iya. Biasanya kita di pikiran positif ya, perkataan positif, tapi perilaku kita mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja mungkin itu. Jadi mungkin kayak sekarang itu attitude-nya siswa ke guru, siswa ke pembina, apalagi kalau sudah di rumah karena orang tua ngomong gini pasti bangkang atau apa, tolong minta gini kita bangkang, itu kalau saya. Kalau dari Kak Wahyu sendiri? Kalau dari saya, pengalaman saya pribadi dan pengalaman pada saat membina, memang dasar dharma itu sebenarnya kunci yang paling utama dan sebagai dasar kita sebagai anggota pramuka. Tapi terkadang memang, bukan terkadang lagi, memang sering kebanyakan hanya sebagai ucapan. Adik-adik di sekolah biasanya hafal dasar dharma sampai 10 hafal. Cuma dalam pelaksanaannya ini yang kurang maksimal. Mereka tertekan karena hanya ingin mendapatkan tanda tangan atau mendapatkan reward dari pembina, tapi tidak melaksanakan di luar kegiatan pramuka. Sebenarnya yang paling utama itu adalah mereka dapat melakukan di luar itu, minimal di lingkungan rumah. Karena kalau sebagai orang pramuka atau anak pramuka harus punya ciri, kalau di rumah itu pasti minimal ke orang tua
nurut, terus tidak membantah dan lain-lain. Akhlaknya seperti yang disampaikan Kak Irfan itu sebagai dasar. Kalau orang tua sudah menilai bagus ke anaknya, berarti sudah mencerminkan segala sesuatu yang ada di dasar dharma. Sebenarnya itu minimal di rumah gitu. Oh iya. Jadi dasar dharma ini bisa diterapkan di mana saja. Lebih baik kalau di lingkungannya sekitar juga di rumahnya. Nah, gitu ya. Ya, terutama di lingkungan dulu, kalau sudah baik baru luar. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ketika kita menjadi seorang pramuka, apakah dasar dharma ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari? Dari siapa ya? Kak Widu. Dari saya. Saya sampai detik ini saya memulai kegiatan itu berdasarkan atau saya dapat dari pramuka. Semuanya saya dapatkan dari pramuka. Dari pramuka saya bisa melakukan sesuatu yang saya belum bisa. Karena yang pertama itu sebagai kewajiban, maksudnya kewajiban minimal bisa ngomong di depan. Nah, itu. Jadi public speaking, kalau misalnya kita tidak pernah ikut kegiatan organisasi, bukan hanya pramuka, di luar pramuka pun banyak. Orang yang tidak pernah ikut organisasi pasti berbicara di depan itu susah. Nah, dan dari berbicara di depan itu saya bisa mencakup segala, bahkan pekerjaan saya saat ini itu saya dapatkan dari pramuka, maksudnya ilmunya public speaking. Misalnya saya berdagang itu juga karena pramuka, saya pinter ngomong itu karena pramuka. Ya banyak lah. Ya. Kalau saya itu sangat pengaruh, apalagi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, wah itu 10 dharma itu masuk semua. Iya, mulai dari sholat, terus kerjaan saya pun saya kerja di outbound itu juga gara-gara pramuka, dan di sana kebanyakan juga orang pramuka. Jadi memang kita belajar tidak harus langsung kita dapatkan hikmahnya. Mungkin berapa tahun atau berapa baru kita dapat prosesnya. Di pramuka itu kita berproses, bukan memproses. Iya. Baik. Lalu untuk pertanyaan ketiga, kan di dasar dharma ada dharma ke-6 yaitu rajin, terampil, dan gembira. Nah, dengan adanya kondisi pada saat ini, Kak, gimana sih Kakak menjabarkan dharma tersebut dengan kondisi-kondisi seperti ini? Dari Kak Irwan dulu. Ya. Kalau saya, ini masih pandemi. Biasanya kalau pandemi ini tambah malas. Ya. Apalagi kamu rebahan, main game, tidur. Ya. Mungkin yang awal adalah kita bangun kebiasaannya dulu. Contohnya bangunnya yang kalau sekolah jam 6 harus bangun. Ya kita jam 6 harus bangun. Tapi enggak kita berangkat sekolah. Mungkin membantu orang tua, terus membersihkan kamar, nyapu-nyapu, terus seperti itu. Intinya kalau pandemi ini di rumah dulu untuk rajinnya. Yang penting rajin dulu. Iya. Terus ada gembira, pasti pramuka pasti semua gembira. Nggak ada pramuka yang nggak ada yang gembira. Itu kalau dari saya. Kalau dari saya kan rajin, terampil, dan gembira. Gembira. Nah, rajin di pandemi ini sepertinya kebanyakan. Ya, nggak jauh-jauh adik saya. Rajinnya agak kendor sebenarnya. Karena apa? Biasanya yang bangun pagi untuk berangkat sekolah jadinya agak siang. Nah, jadi mungkin ada inovasi mungkin di rumah itu bikinlah kegiatan minimal olahraga atau apa biar nggak malas gitu. Jadi minimal itu bangun pagi. Kalau sudah bangun pagi semua aktivitas saya rasa fresh. Karena segar maksudnya. Terus rajin, terampil. Kalau terampil mungkin masih mungkin beberapa guru itu masih membuat tugas dan lain-lain. Tapi kalau bisa kita itu di musim pandemi ini harus memunculkan sesuatu yang berharga. Contohnya apa? Nah, terampil. Nah, bikin inovasi. Kalau di pandemi ini sekiranya saya bikin kegiatan itu apa ya? Misalnya saya suka game, jangan sampai cuma nge-game aja.
gadget itu dimanfaatkan. Jadi anaknya kakak andalan kita di Batu itu ada. Nah, itu kemarin juga sempat sambat. Nah, karena selama pandemi tidak sekolah, ngegame aja, akhirnya diberi motivasi untuk gunakan HP-mu itu untuk sesuatu yang positif. Akhirnya sekarang dia bikin vlog kayak gitu. Nah, bikin vlog seperti yang saya sampaikan yang tadi, dia belajar public speaking. Nah, itu. Akhirnya dia belajar vlog kadang sama kita untuk belajar video kayak gitu, edit video. Ya di situ harus kreatif. Terampil rajin, terampil gembira. Dan yang terakhir gembira. Gembira itu kembali ke diri kita. Nah, kalau kita mengambil sesuatu itu dengan hati yang gembira, pasti gembira. Kalau kita menghadapi sesuatu dengan penuh beban, juga akan beban. Jadi, buatlah diri kita bahagia dulu. Nah, ini berdasarkan dari pengalaman kakak-kakak sendiri nih. Dari ke-10 dasa dharma yang memiliki makna yang sangat berarti bagi kehidupan kakak-kakak saat ini, yang mana yang memiliki kesan sangat penting gitu bagi kehidupan kakak? Bisa dulu. Ya, Saya. Kalau semuanya sih penting, karena itu 10 kebaikan. Tapi kalau yang paling kena di saya adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Iya. Karena mendapatkan kepercayaan itu adalah susah. Apalagi kita harus bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan. Karena banyak sekarang itu nggak mulu-mulu di lingkungan saya sendiri pun banyak yang melakukan sesuatu tapi nggak mau bertanggung jawab. Contohnya dia membuang sampah terus dimarahin sama orang lain. Anaknya sendiri pun ngeles. Itu yang membuang itu pasti itu. Terus kalau enggak habis makan sampahnya taruh di sakunya temannya. Nah, itu kalau saya bertanggung jawab dan percaya. Kalau Kak sendiri? Sebenarnya jawaban saya itu sama dengan Kak Irfan, tapi saya punya plan kedua. Ya, jawaban kedua yang kedua adalah dasar dharma ke-8, disiplin, berani, dan setia. Nah, karena yang pertama disiplin. Dari sikap disiplin itu saya mengalami sendiri. Saya punya jiwa disiplin yang ya kalau saya menilai ya lumayan tinggi ya gitu. Jadi setiap saya janjian dengan orang itu saya selalu on time. Nah, dari situlah orang-orang suka dengan saya, dan kalau ada kegiatan apapun saya masih dipercaya. Disiplin, berani mengambil keputusan, berani melakukan segala sesuatu yang mungkin kita belum tahu nanti endingnya bagaimana. Yang penting kita harus berani mencoba. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah setia. Jadi setia itu dalam hal kita punya misalnya saya membina di katakanlah SDN Ngaglik 1. Nah, bagaimana caranya saya harus optimal, tidak di pertengahan harus keluar dan lain-lain. Itu salah satu setia. Nah, jadi saya punya tanggung jawab di sini, ya saya di sini gitu. Jadi harus setia. Berarti ini ada kesinambungannya ya sama kayak punyanya Kak Irfan, punyanya Kak W, sama-sama harus punya tanggung jawab. Iya. Betul. Karena kita sehati tapi beda tubuh. Sehati tak sama. Berarti satu hati. Cinta. Oke Kak, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang hampir terakhir ini ya. Kenapa sih di setiap sekolah yang ada di Kota Batu maupun di luar sana itu wajib untuk ada ekskul pramuka? Nah, dari Kak Irfan dulu. Kalau saya, ini yang saya tahu dan saya pahami. Ekstrakurikuler wajib pramuka itu bukan ekskulnya yang wajib, tapi pendidikannya yang ada di dalam pramukanya yang harus diterapkan di sekolah. Kenapa? Tadi dasar yang paling ditekankan yang ke-10 itu. Jadi banyak anak sekarang, contohnya siapa ya? Adik saya sendiri. Iya. Kalau pas sekolah atau kalau ada maunya pasti baik, nggak suruh nyapu dulu atau itu. Kalau sekarang ya sudah, nggak ada, mungkin males bangunnya siang, terus mungkin kalau ibu saya mungkin bersih cuek aja main HP atau apa. Kalau dari saya, kenapa sekolah diwajibkan untuk pramuka ya?
Yang pertama, memang aturannya dari Dinas Pendidikan seperti itu, harus mewajibkan kegiatan pramuka. Karena apa? Mungkin pemerintah melihat kegiatan pramuka itu adalah kegiatan yang positif. Jadi dan sampai detik ini, terutama untuk tingkat sekolah dasar, hampir semua mata pelajaran itu mengambil metode yang berada di pramuka. Bahkan saya sendiri sebagai pembina sebenarnya rada bingung. Apa yang akan saya lakukan di kegiatan ekstrakurikuler sudah dilaksanakan di dalam pembelajaran kelas. Nah, salah satunya itu. Nah, tapi sisi baiknya apa? Metode-metode yang ada di pramuka bisa diterapkan di sekolah dasar. Nah, itu yang meringankan beban sebagai pembina, itu salah satunya. Dan kita pembina juga harus berkreasi lagi. Bahan kita sudah dipakai di kelas. Nah, berarti bahan selanjutnya apa? Saya sendiri sebagai pembina menekankan ke karakter. Jadi kalau karakter peserta didik sudah bagus, itu keberhasilan dari pembina, karena metodenya sudah diterapkan di kelas seperti itu. Jadi kalau misalnya adik-adik belajar di kelas, itu sama saja adik-adik sudah ikut kegiatan pramuka seperti itu. Iya. Untuk selanjutnya ini pertanyaan yang paling akhir, apa yang diutamakan dari kegiatan pramuka? Dari Kak Wahyu dulu. Saya, apa yang diutamakan di apa? Kegiatan pramuka. Bagi saya yang diutamakan apa ya? Disiplin biasanya. Disiplin. Nah, banyak sekali yang saya lakukan dari pramuka. Dari saya, yaitu tadi hidup saya, mati saya itu terlahir di pramuka. Banyak orang yang menilai, bahkan teman saya mulai SD sampai lulus sampai kuliah seragamnya tetap pramuka. Nah, gitu kan. Tapi dalam hati saya, dari pramuka saya bisa mendapatkan semuanya. Nah, itu tadi, karena di pramuka kita mendapatkan karakter yang sangat dan apa ya, yang utama adalah beban mental dalam hal saya mengajar adik-adik atau membina adik-adik. Nah, itulah tanggung jawab saya sebagai seorang ayah. Meskipun saya belum berkeluarga, saya sudah merasakan bagaimana punya anak banyak. Iya, ayahanda saya. Ayahanda. Apalagi saya membina di SD itu tingkat siaga, penggalang. Di SMA saya penegak. Jadi saya sudah di pramuka, saya sudah belajar menjadi kepala rumah tangga. Kalau punya anak kecil itu masih siaga kan. Nah, saya ini pembelajar bagian siaga. Manggilnya kan Yanda, Bunda, nah, gitu kan. Jadi trennya kayak anak sendiri. Berarti tinggal cari bundanya ini, Kak. Nah, sudah 1000 orang yang punya. Terus menggalang karakter, di penggalang bagaimana ceria. Ya, berarti kita harus mengolah bagaimana biar adik-adik itu ceria. Di penegak sudah saatnya berpikir untuk ke depan. Nah, yang belum ini masa-masa pandega. Jadi saya kalau punya anak nanti sudah umur kuliah, saya masih belajar lagi. Ya, itu silakan. Kalau saya sih sama Kak Ubay. Karena yang paling penting adalah disiplin sama tanggung jawab. Karena apa ya, kita dididik dari orang tua dari kecil itu pasti yang baik-baik. Nggak mungkin orang tua didik, guru atau apa didik yang buruk-buruk, nggak mungkin. Mungkin yang paling ditekankan adalah gimana pembina mencetak adik didiknya itu yang disiplin dan bertanggung jawab. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Sekian, ini sudah habis, Kak, pertanyaannya, Kak. Saatnya minum, Bro. Oh ya, monggo silakan. Nah, sendiri. Ayo, Bro. Nah, ayo, Kak. Oh ya. Baik, selesailah sesi tanya jawab kita. Dan sekarang kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Dasa Dharma ini adalah aspek terpenting yang dapat diterapkan di lingkungan manapun. Setelah kita menerapkan di lingkungan yang paling terdekat, seperti contohnya keluarga, baru kita bisa menerapkan di lingkungan luar. Dan untuk kegiatan pramuka sendiri, itu kita bisa dapat berbagai macam pengalaman, seperti public speaking, dan pokoknya yang mengasah kepercayaan diri kita.
Dan untuk seorang pramuka di masa pandemi pada saat ini, seharusnya kita bisa lebih kreatif memanfaatkan waktu dan berinovasi. Serta untuk gembira, itu tergantung dari diri kita sendiri. Dan dalam kehidupan sehari-hari, memang seorang pramuka tidak terlepas dari 10 dasar dharma, yaitu yang membentuk karakter kita sebagai seorang pramuka. Terima kasih. Sekian sharing pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.